Sedangkan kalimat tidak baku yaitu kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah aturan bahasa Indonesia atau KYD. Nah, contoh kalimat baku itu yaitu seperti analisis, sedangkan di kalimat tidak bakunya yaitu analisa. Yang kedua yaitu contohnya di kalimat baku abjad dengan huruf D di belakangnya, sedangkan kalimat tidak baku menggunakan huruf D di belakangnya dengan bahasa abjad juga. Penggunaan kalimat baku dan tidak baku ini dapat dalam dua situasi atau keadaan yang berbeda. Contohnya itu pada kalimat baku itu digunakan pada acara resmi seperti acara ceramah, webinar, pidato, atau lomba-lomba lainnya. Nah, sedangkan kalimat yang tidak baku itu biasa digunakan pada kegiatan yang tidak terlalu formal, misalnya pertemuan sama teman, reunian, atau bisa dengan perbincangan kita dengan sesama di kegiatan sehari-hari. Fungsi bahasa baku. Secara umum, fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemersatu, yang kedua yaitu pemberi kekasan. Nah, pemersatu itu pemakaian bahasa baku yang dapat mempersatukan sekelompok orang sekaligus menjadi kesatuan masyarakat dalam berbahasa. Sedangkan pemberi kekasan yaitu pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya seperti bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga yaitu pembawa kewibawaan. Pemakai bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Itulah mengapa kata baku sering dipakai dalam urusan formal. Yang keempat yaitu ada kerangka acuan, di mana bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Menurut materi kuliah Bahasa Indonesia Perguruan Tinggi, fungsi pembahasan pembakuan yaitu yang pertama yaitu fungsi pemersatu bagi seluruh bangsa Indonesia, yakni sebagai bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dan yang kedua yaitu fungsi penambah kewibawaan, yakni jika masyarakat mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar, yang beradab akan terlihat jika dipergunakannya dalam pergaulan dengan bahasa asing. Yang ketiga yaitu fungsi sebagai kerangka acuan atau frame of reference, yakni ukuran yang disepakati secara umum tentang tepat tidaknya pemakaian bahasa dalam situasi tertentu. Lalu yang berikutnya yaitu ada ciri-ciri kata baku dan ciri-ciri kata baku. Yang pertama yaitu bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Yang kedua yaitu tidak terpengaruh bahasa asing atau daerah. Yang ketiga penggunaan sesuai konteks dalam kalimat. Dan yang keempat yaitu memiliki arti yang pasti, tidak rancau, dan tidak berlebihan. Penggunaan kata baku yaitu ada beberapa kegunaan dalam kata baku yaitu yang pertama membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Yang kedua yaitu membuat laporan, yang ketiga membuat karya ilmiah, yang keempat membuat nota dinas, yang kelima membuat surat lamaran pekerjaan, yang keenam saat musyawarah atau diskusi, yang ketujuh saat berpidato dan rapat dinas, dan yang ke-8 surat menyurat antar instansi atau lembaga tertentu, dan yang ke-9 yaitu dalam acara formal, dan yang ke-10 dan yang berikutnya itu ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama bentuknya mudah berubah-ubah dan terpengaruh oleh zaman. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang keempat memiliki arti yang sama meski terkesan berbeda dengan bahasa baku. Syarat-syarat kalimat baku yaitu yang pertama logis, yang kedua tidak ada unsur sia-sia atau kata yang diulang-ulang, dan yang ketiga yaitu tidak terpengaruh bahasa daerah, yang keempat yaitu subjek jelas. Nah, yang berikutnya yaitu penyebab ketidakbakuan kalimat. Yang pertama yaitu pelepasan imbuhan, yang kedua yaitu pelepasan awalan. Contohnya awalan di mana kalimatnya yaitu
seorang pencuri dihukum 1 tahun itu termasuk kalimat baku. Sedangkan seorang pencuri hukum 1 tahun itu termasuk dalam kalimat tidak baku. Yang ketiga yaitu ada pelepasan akhiran. Yang keempat yaitu ada pemborosan penggunaan kata. Yang kelima yaitu ketidaktepatan pemilihan kata. Yang keenam yaitu penggunaan kata bahasa Jawa. Yang ketujuh yaitu penggunaan kata yang tidak termasuk ragam baku. Dan yang ke-8 yaitu kesalahan pembentukan kata. Yang ke-9 yaitu ketidaktepatan penggunaan bentuknya. Dan yang ke-10 yaitu penggunaan konjungsi ganda. Dan yang ke-11 dan yang terakhir yaitu ada kesalahan ejaan. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai kalimat baku dan kalimat tidak baku yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.